wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan evaluasi untuk budget bulan Juni kemarin dan kita akan budgeting juga untuk bulan Juli. Kita cari dulu. Saya udah bikin report atau catatannya juga sih untuk bagian pengeluarannya untuk di bulan Juni kemarin ya. Overall ada yang over budget, ada yang under budget, dan beberapa sinking fund juga kepake banget karena qadarullah memang banyak yang harus dipakai. Seperti ini, groceries over budget 1,102, kemudian food di bawah budget, untuk eat out over sedikit, ada household, housing bill tetap, kemudian gas and water juga masih ada sisa, untuk kids juga di bawah budget, tuition over karena ternyata ada yang harus ditambah bayarnya. Kemudian untuk electricity under karena ada subsidi dari dana bisnis. Dan ada juga tambahan di luar kategori. Oke, kita sambil coba hitung-hitung ya. Maaf ya kalau misalnya ada suara-suara anak-anak ataupun ada berisik-berisik. Ini karena sambil ada anak-anak juga untuk recordnya kemarin itu. Oke, ini sambil dihitung-hitung untuk total pengeluaran di bulan Juni kemarin. Teman-teman gimana nih evaluasi untuk bulan kemarin? Lancar-lancar kah? Semangat! Ya, qadarullahnya di bulan kemarin itu emang banyak banget pengeluaran, jadi banyak sinking fund yang habis dan terpakai. Jadi ya kita semangat lagi untuk nabung-nabungnya nanti ke depannya. Oke, ini pas ya, sesuai anggaran 7,6. Jadi tidak ada sisa. Kita langsung lanjut aja untuk budgeting bulan Juli. Ini udah saya catat-catat juga. Untuk bulan Juli kita sambil cari. Untuk bagian income atau dana yang saya pegang untuk saya kelola itu masih sama seperti bulan sebelumnya, yaitu di nominal 13.500.000. Untuk bagian fixed dan variable expense-nya ada beberapa yang disesuaikan. Untuk grocery sama 1 juta, untuk food 1,2 tetap. Eat out-nya saya tambahkan jadi 900, household 350, housing bill 205, gas and water 300, kids 500, tuition 50 karena buat bayar sekolah ngaji, electricity 300, transport 25, phone bill 200, givingnya 2 juta, dan miscellaneous 170.000. Jadi ini overall untuk fixed dan variable expense di bulan Juli. Insya Allah mudah-mudahan gak over ya. Karena ya liburnya panjang juga sih anak-anak. Rencana pengen ngajak liburan. Itu kemarin udah banyak libur juga waktu lagi bulan puasa ya. Waktu lebaran kemarin itu kan cutinya panjang juga. Jadi untuk liburan anak-anak, nah masih lihat situasi kita mau pergi liburan atau enggak jalan-jalan tipis-tipis aja yang dekat gitu. Oke, ini sambil kita hitung-hitung, qadarullah juga rencananya bulan Juli ini mau pindahan, jadi tutup dulu beberapa lama untuk tokonya karena harus prepare untuk pindahannya juga nggak jauh sih, masih sama-sama aja di sekitar sini juga, cuma ya pengen nyari yang lebih luas aja tempat tinggalnya, dan yang sebelumnya itu ada beberapa yang harus diperbaiki gitu. Oke, ini udah kita totalin untuk bagian fixed dan variable expense. Kita lanjut untuk saving dan invest. Dana pendidikan anak masing-masing 500.000, kemudian Aisyah back to school juga 500.000, retirement 500, haji 500, dan house 100.000. Sambil kita hitung-hitung,
Ini itu totalnya itu ada di 2,6. Yap, betul 2,6 juta untuk bagian saving dan invest. Sambil ditulis dulu. Dan untuk bagian sinking fund untuk kali ini masih sama kayak bulan lalu, yaitu kita fokus ke beberapa sinking fund aja. Untuk spending gak akan kita isi, yaitu untuk Almanahe 700.000, kurban 300, home appliance 100, Idul Fitri 300, medical 100, dan rainy day 200.000. Totalnya ada di 1,7. Dan untuk bagian di saving challenge kita tabung 2 juta rupiah. Kita coba totalin apa yang kita rencanakan, apakah sesuai dengan bagian alokasi yang income atau dana yang saya kelola, yaitu pas ya di 13.500.000. Belakang ini juga saya lagi senang nontonin beberapa konten kreator di YouTube juga. Sekarang kan makin banyak ya alhamdulillah yang bikin konten tentang budgeting, dan beberapa konten budgeting juga ada beberapa yang saya suka. Income-nya juga Masya Allah, tapi mereka tetap semangat loh bikin budgeting. Jadi salah ya kalau misalnya teman-teman kalau mikirnya kalau uangnya banyak gak harus kayaknya di budgeting, gak harus di budget, enggak ya teman-teman. Tetap harus, bukan karena pelit ataupun perhitungan, tapi lebih wise aja kita untuk mengelola pengeluaran. Kalau untuk naik ya gaya hidup pasti akan naik, tapi kalau bisa naiknya sedikit. Karena kalau naikin tuh gampang, tapi nurunin itu berat banget. Oke, ini kita langsung mulai untuk cash stuffing bagian daily cash. Ini saya pakai binder yang baru yang zipper. Pengen yang lebih ini aja, ini warna yang mauve ya. Untuk yang ini rencananya mau ganti envelope tapi masih belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita awalin untuk bagian groceries. Groceries-nya 1 juta. Kita ambil dulu uangnya. Sampai kita hitung 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Oke, untuk grocery 1 juta. Kalau nggak kalap untuk belanja bulanan sih harusnya cukup ya. Cukup banget. Kemudian untuk food 1,2 kita campur nominal 100.000 dan nominal yang 50.000. Untuk dana food ini untuk belanja mingguan aku jadiin satu aja. Awalnya pengen dipisah kayak dulu, dibikin jadi per minggu karena lebih itu, cuma nggak apa-apa deh dijadiin satu juga. Ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta, 1,2. Oke, kita lanjut gas and water 300.000. Teman-teman liburan anak-anak sekolah kemana aja nih? Share-share di kolom komentar ya. Ini ada 100, 200, 300. Karena saya mau pindahan jadi ya mungkin jadinya gak pergi keluar kota. Jadi ya pergi yang dekat-dekat aja. Kemudian untuk eating out kan 900.000. Seperti biasa saya pegang cashnya sebagian dan disimpan di e-wallet sebagian. Cashnya saya pegang 500.000 aja. Sambil kita hitung 100, 200, 300, 400, 500. Eating out 500.000 saya pegang ya. Kebetulan orang tua dan adik juga ada yang liburan ke sini untuk liburan sekolahnya. Karena kita kan biasanya kalau liburan sekolah itu suka ke tempat orang tua juga, cuma karena bulan ini di Juli nanti itu mau pindahan, jadi nanti orang tua yang main ke sini dan adik-adik juga gitu. Untuk household 350. Oke.
Kemudian untuk bill, housing bill 205. Ya, pas ya. 205. Dan yang terakhir yaitu untuk transport 25.000. Enggak terakhir, ada yang terakhir miscellaneous. Kemudian yang last yaitu miscellaneous, sisa budgetnya ada di 170 untuk yang daily cash. Kita masukin nih. Oke, ini udah semua kita masukin, alhamdulillah. Untuk bagian daily cash udah aman minimal. Binder zippernya itu emang lumayan besar banget sih. Mungkin kalau untuk bagi orang-orang yang pengennya lebih compact, kemarin tuh baru request yang ukurannya lebih compact, tapi ya tetap aja sih ukurannya agak besar untuk yang zipper ini, tapi bahannya lumayan. Nanti kalau teman-teman mau samaan boleh cek di tokoku ya, cuma ya lagi tutup dulu sebentar, nanti paling buka tipis-tipis. Dan rencananya juga untuk tokonya bukanya juga akan sesekali aja, gak terlalu fokus lagi untuk jualan karena mau fokus ngurusin anak-anak, karena ternyata gak bisa kalau saya terlalu sibuk, anak-anak kurang terperhatikan ya. Jadi ya untuk mengisi waktu aja untuk jualannya, insyaallah. Oke, ini kita langsung lanjut aja untuk bagian saving. Yang pertama untuk retirement 500.000. Untuk ngarsirnya nanti aja, kita isi aja dulu biar durasinya gak panjang. Kemudian untuk haji dan umroh juga 500.000. Kemudian kita untuk dana house 100.000. Oke. Untuk di binder ini udah, kita langsung lanjut untuk binder yang kids. Kita isi untuk Aisyah saving untuk tabungan dana pendidikan ada di 500.000. Kemudian Aisyah college enggak, Aisyah back to school 500.000 kita pegang cash untuk jaga-jaga bayar sekolah untuk uang masuk. Masih lanjut di TK yang sekarang, nanti pindahnya langsung SD aja. Totalnya ada 1 juta ya, 1.50.000 untuk di Aisyah back to school. Cukup sih harusnya, karena kan gak harus bayar uang gedung lagi karena masih di sekolah yang sekarang. Kemudian di Abas saving ada di 500.000. Money slipnya kelebihan karena lupa kalau untuk Aisyah back to school itu makainya cash. Jadi itu ada satu money slip yang keselip di belakang. Waktu disiapinnya kurang konsen. Oke, kita langsung lanjut untuk bagian sinking fund. Meskipun baru kurban kemarin, kita mulai nabung kurban tipis-tipis dulu, ada di 300.000 untuk kurban. Kemudian untuk Idul Fitri juga 300.000. Nanti aja arsir-arsirnya ya untuk yang sinking fund. Ini ada money slip keselip jatuh. Kemudian untuk home appliance 100.000. Home appliance itu akhirnya kepake juga sedikit-sedikit karena kemarin ada benerin beberapa barang dan beli beberapa perlengkapan di rumah. Dan untuk medical juga 100.000. Medical juga kan tadinya fokusnya mau ngumpulin untuk medcheck ya. Kemarin itu sempat kepake karena harus beli obat yang gak di cover asuransi kantor.
Jadi ya pakai uang medical aja gitu. Oke, ini untuk rainy day ini saya tuh salah. Harusnya itu 200 tapi saya ngambil nya 300 untuk di rainy day. Jadi nanti bakal ambil yang month ahead 700.000, ini kurang 100.000 justru. Jadi nanti kita ambil yang di rainy day. Nah ini cuma 600. Ini nih sempat ngeblank karena kok kurang uangnya. Akhirnya coba nge-cross check yang rainy day benar, kelebihan 100. Jadi udah pas ya 700 untuk bagian one month ahead. Kemarin juga yang rainy day dan one month ahead itu kepake karena ada satu dan lain hal, keperluan keluarga, jadi yang dipakai itu dulu. Alhamdulillah dana daruratnya gak kesentuh, tapi yang lain-lainnya kepake gak apa-apa dan itu gak masalah banget. Jadi kita kan menyiapkan sesuatu yang urgent untuk berbagai kondisi. Oke, ini disimpan ya karena ini salah untuk over money slipnya. Dan yang terakhir kita lanjut untuk saving challenge. Ini uangnya saya kemarin tuh kurang dirapi-rapihin. Jadi ini sambil kita susun sambil dicepetin ya. Untuk bagian saving challenge. Untuk bagian saving challenge ini totalnya di nominal 2 juta. Ada 6 challenge kalau nggak salah yang harus kita penuhin. Hope you enjoy ya teman-teman. Sebenarnya kalau mau nabung langsung biasa nggak usah pakai saving challenge, bisa-bisa aja. Cuma kebetulan saya suka aja, jadi saya untuk nabungnya sebagian saya langsung masukkan di bagian saving challenge ya. Oke, kita awalin untuk yang 100 amplop. Seperti biasa kita isi yang nominal besar-besar dulu. Yang besar yaitu di angka nominal 65. Kita isi 8 apa 9 ya. Untuk angkanya 65. Kemudian 64, 63, 62, 61 untuk nominal yang akan kita tabungnya ya. Oke. Teman-teman yang lagi nabung 100 amplop juga gimana nih? Udah nyampe mana? Udah. Tetap semangat kan ya, ini udah di pertengahan tahun banget sih, ini Juni kan, Juni mau ke Juli. Semoga dimudahkan nabungnya, tapi balik lagi, nabung itu sebenarnya harus ada tujuan ya teman-teman. Jadi meskipun awalnya mau nabung aja dulu boleh, apalagi yang baru-baru mulai nabung, yang biasanya gak pernah nabung nih, tapi baru mau mulai nabung mulai aja dulu, tapi sambil tentuin nanti uangnya buat apa. Gak masalah kalau dipakai untuk spending juga, dalam artian mau beli sesuatu yang merupakan wishlist boleh, tapi jangan sampai lupa juga kalau kita perlu nyisihin juga nabung untuk keperluan jangka panjang. Entah apa, nabung mau beli rumah, untuk yang udah menikah punya anak mau untuk pendidikan anak. Kemudian jangan lupa juga nyiapin dana darurat, gak harus sesuai kayak 6 kali, 10 kali, 12 kali, atau 24 kali dari pengeluaran bulanan, karena mungkin terlalu berat. Karena saya juga waktu nabung dana darurat itu berat banget sih perasaan untuk bisa menuhin ya, tapi setelah dijalanin ternyata kita lebih nyaman aja. Oh, kita punya backup uang nih, kalau ada unexpected situasi kita nggak usah minjem sana sini, karena alhamdulillah udah ada simpenan, mudah-mudahan cukup gitu. Oke, untuk yang 100 amplop udah,
kita lanjut untuk yang 2024 challenge. Ini dikit lagi juga. Targetnya 2.024.000. Ini rencana kita akan isi sebagian besar tapi nggak kita selesaiin. Kita cek dulu. Oke, ini kita akan silang aja ya, nggak kita warnain, kita coret aja. Ada 8 angka yang akan kita isi untuk di 2024 challenge ini. Masih ada yang belum nih, nanti bulan depan insya Allah selesai. Untuk yang 2024 kita sambil ambil kalkulator, kita coba sambil hitung untuk yang harus kita tabung di bulan ini untuk di 2024 totalnya oke di 380. Sambil kita pakai nominal yang 20 ribuan aja ya untuk yang kita tabung. Oke, ada 19 lembar untuk 20.380. Nggak kita hitung ya, nanti aja kita hitung untuk total save-nya. Kita langsung lanjut ke chapter 3 untuk di scratch off. Kita itu 3 angka aja, 50, 65 dan 40 ya. Oke, jadi totalnya ada di 155.000 yang akan kita tabung di scratch off challenge ini. Oke, scratch off ini juga kan targetnya juga nggak gitu besar. Oke, sudah. Kita lanjut ke binder yang flower untuk yang candy house challenge. Sip. Kita warnai berapa ya? 3 angka kali ya. Kita nominal 60.000, kemudian nominal 40.000 dan juga nominal 40. 3 angka aja. Totalnya itu 145.000. Alhamdulillah. Jadi kita isi 145.000 aja untuk yang candy house. Nanti mungkin bulan depan kita finishing kali ya untuk yang candy house ini, untuk yang chapter 3-nya. Ya kalau misalnya bisa selesai lebih cepat lebih baik. Tapi ya sebenarnya kalau lebih cepat nanti tetap ada saving challenge baru lagi, atau enggak kita re-challenge untuk kita isi. Oke, kita lanjut yang selanjutnya untuk yang travel challenge. Kita warnai dikit aja, 4 aja. Jadi 4 itu 400.000, terus 200, 300, 400. Untuk bagian travel, uangnya nggak tahu untuk travel atau buat nambah tabungan lagi, kita belum tentukan. Cuma saya ngerasa spendingnya juga kita udah banyak sih, jadi jangan terlalu over aja sih. Kalau untuk maksudnya save reward boleh, jalan-jalan boleh karena kita untuk experience, cuma jangan sampai kita udah berhasil nabung tapi uangnya semua untuk kita pakai spending, sayang aja. Jadi kalau bisa ini nanti mayoritas untuk yang saving challenge ini ya untuk saving gitu. Oke, untuk yang flower challenge ini juga 400.000. Kita sambil hitung,
itu 200 tambah 200 400 ya. Alhamdulillah akhirnya selesai untuk saving challenge-nya. Teman-teman yang nonton sampai sini kelamaan gak sih? Mudah-mudahan gak ya, semoga gak bosen teman-teman. Oke, ini baru keisi sampai akhir Juni. Ini untuk yang flower. Masih banyak yang harus diisi, nanti mudah-mudahan bisa selesai. Oke, selain itu saya juga senang banget bikin desain. Nggak tahu kenapa ya, dan belakangan ini emang lagi suka banget anime, baca komik, dan saya bikin yang tema anime itu yang Jujutsu Kaisen untuk 4 amplop. Kemudian nostalgia zaman dulu baca Slam Dunk, bikin yang Slam Dunk 4 amplop juga. Ini lagi bikin karena lagi pengen aja, senang banget desainnya, tapi ya kalau bikin amplopnya kadang-kadang mager. Kemudian ini juga bikin Harry Potter challenge juga, ada 5 section. Cakep-cakep gak sih? Kalau menurut sih aku cakep ya. Kemudian yang terakhir, kemarin ada customer yang sempat request, akhirnya bikin, dan akhirnya ya bikin buat sampel aja dulu. Ini ada 5 amplop untuk stitch. Oke deh, ini baru bikin desain tipis-tipis sih. Kemarin banyak bikin desain juga yang untuk historical manhwa, cuma belum lanjut lagi. Oke deh, untuk video kali ini udah semua. Untuk budgeting dan juga cash stuffing udah semua. Semoga gak bosan-bosan teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Please be healthy. Semangat terus. Bye-bye. Assalamualaikum.